Selaku pembicara kuliah umum pada hari ini, yang kami hormati Bapak Dr. Insinyur Budi Prasetyo Samadikun, Sarjana Teknik Magister Sains, Insinyur Profesional Madya, selaku dosen kemahasiswaan dan dosen koordinator kuliah umum tahun 2022, yang kami hormati Ibu Pertiwi Andarani, Sarjana Teknik Magister Engineering, PhD, Insinyur Profesional Patrama, selaku dosen kemahasiswaan, yang kami hormati Bapak Arya Reza Gama, Sarjana Teknik Magister Teknik, selaku dosen kemahasiswaan, yang kami hormati Saudara Alfian Wicaksono, selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Lingkungan 2022, yang kami hormati Bapak Junaidi, Sarjana Teknik Magister Teknik, selaku moderator pada kuliah umum hari ini, dan para peserta yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur, alhamdulillah, marilah selalu kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di dalam acara kuliah umum dengan tema konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air. Sholawat serta salam mudah-mudahan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam yang terang benderang serta penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Huwaidah Hansafitriana, selaku Master of Ceremony untuk acara kuliah umum pada hari ini. Sebelum memulai acara, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Amin. Hadirin yang berbahagia, adapun rangkaian acara yang akan kita ikuti adalah sebagai berikut. Pertama, registrasi peserta, lalu pembukaan. Kedua, sambutan dari Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Lingkungan 2022, dosen kemahasiswaan, dosen koordinator kuliah umum, dan dilanjutkan sambutan Ketua Departemen. Kemudian, masuk ke acara inti, yaitu pemaparan materi tentang konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air. Ketiga, masuk ke sesi tanya-jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Hadirin yang berbahagia, kita akan memasuki acara yang kedua, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pagi hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, akan ada sambutan dari Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Lingkungan 2022. Kepada Saudara Alfian Wicaksono, kami persilahkan. Baik, terima kasih banyak MC atas kesempatannya. Sebelumnya izin konfirmasi, suara saya apakah sudah terdengar dengan jelas? Ya, sudah terdengar jelas, Mas. Baik, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Insinyur Sudarno, Sarjana Teknik Master of Science, selaku Ketua Departemen Teknik Lingkungan Universitas Diponegoro. Yang kami hormati Bapak Dr. Insinyur Budi Prasetyo Samadikun, Sarjana Teknik Magister of Science, Insinyur Profesional Madya. Yang kami hormati Ibu Pertiwi Andarani, Sarjana Teknik Magister Teknik, Doctor of Philosophy, Insinyur Profesional Pratama, serta Bapak Arya Reza Gama, Sarjana Teknik Magister Teknik, selaku dosen kemahasiswaan Teknik Lingkungan Universitas Diponegoro. Yang kami hormati Ibu Enda Setiawati, Sarjana Teknik Magister of Science, selaku pembicara kuliah umum pada pagi hari ini. Yang kami hormati Bapak Junaidi, Sarjana Teknik Magister Teknik, selaku moderator pada kesempatan pagi hari ini. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Endah atas kesediaannya untuk bisa menjadi pemateri pada kegiatan kuliah umum pada pagi hari ini. Dan juga terima kasih banyak kepada Pak Junaidi atas kesediaannya untuk bisa menjadi moderator pada kesempatan pada pagi hari ini. Yang kami hormati dan kami banggakan juga kakak-kakak dan teman-teman peserta kegiatan kuliah umum pada pagi hari ini dengan tema konservasi daerah air
dan sumber-sumber air, daerah tangkapan air dan sumber-sumber air. Untuk kegiatan pagi hari ini, kami berharap bahwa kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan nantinya materi yang disampaikan oleh Bu Endah dapat menjadi bekal kita bersama untuk lebih memahami lagi terkait konservasi daerah air seperti itu. Dan harapannya nanti kita bisa bersama-sama aktif dan memberikan tanggapan ataupun pertanyaan terkait materi yang disampaikan oleh Bu Endah sehingga nantinya kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kedepannya. Mungkin seperti itu dari saya dan mohon maaf atas kondisi saya yang kurang kondusif karena saat ini sedang berada di perjalanan. Kiranya mohon maaf apabila terdapat kesalahan perkataan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih kepada Saudara Alfian Wicaksono atas sambutannya. Memasuki acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Ketua Departemen Teknik Lingkungan Universitas Diponegoro, Bapak Dr. Engineer Sudarno, Sarjana Teknik, Master of Science. Kami persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara moderator, apakah suara saya sudah bisa didengar dengan jelas? Oke, baik ya. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita diberi keselamatan, kesehatan dan kesempatan untuk bisa hadir di acara ini ya. Juga terima kasih kami sampaikan Bu Endah dari Dinas Lingkungan Hidup Boyolali. Terima kasih kesediaannya Bu Endah. Selamat pagi, ketemu lagi Bu Endah. Dan juga selamat pagi. Ya, Pak. Selamat pagi. Dan juga selamat pagi Bapak Ibu semua, juga Pak Junedi yang pagi hari ini didapuk sebagai moderator Pak Jun ya. Minggu-minggu tetap aktif bekerja Pak Jun. Dan juga rekan-rekan mahasiswa, terutama panitia yang sudah mempersiapkan acara ini sehingga bisa berlangsung dengan sejauh ini bisa berlangsung dengan lancar. Baik Bapak Ibu dan juga rekan-rekan mahasiswa, ya pagi hari ini kita akan mengikuti acara kuliah umum dengan topik yang sangat menarik, ya ini tentang konservasi air. Ya. Ini sebenarnya topik, saya kira topik umum ya, topik umum dan hampir semua permasalahan di teknik lingkungan ini akan dipengaruhi oleh topik ini ya, karena memang kalau tentang air bersih, air minum, pengelolaan sungai, kemudian juga pengelolaan lainnya, kita harus melihat konservasi airnya itu seperti apa. Saya yakin Bu Endah ini akan memaparkan hal-hal terkait itu. Dan juga kenapa kami panitia, kemarin diskusi panitia, mengapa kita mengundang narasumber dari Bu Endah ini dari Dinas Lingkungan Hidup, karena kita melihat bahwa salah satu kabupaten di Indonesia yang prestasinya di dalam pengelolaan lingkungan cukup menonjol adalah di Kabupaten Boyolali. Ya. Jadi dari sekian banyak kabupaten yang ada di Indonesia, Kabupaten Boyolali sudah diberi beberapa penghargaan terkait dengan pengelolaan lingkungan. Dan Bu Endah ini salah satu, saya kira salah satu think tank-nya, ya, jadi motor penggerak di Dinas Lingkungan Hidup. Dan kita patut berbangga, Bu Endah ini adalah alumni teknik lingkungan, ya, alumni teknik lingkungan 99. Dan dan dulu kalau tidak salah ini pembimbingnya Pak Jun ya, atau pengujinya Pak Jun. Jadi penguji ya, jadi Bu Endah jangan merasa diuji lagi nih. Jadi Pak Jun ini nanti bukan penguji tapi moderator. Dan saya kira ini juga terima kasih, ini salah satu kegiatan yang kita lakukan secara terencana rutin gitu ya. Kita mengundang narasumber dari luar, baik itu praktisi, baik itu dari birokrat, baik itu dari LSM dan sebagainya. Dan ini kita mau melihat bagaimana pengelolaan lingkungan dari kacamata birokrasi ya Bu Endah ya. Dan iya Pak.
Monggo nanti disimak semuanya dan ditanya apapun ya, ditanya apapun itu ya, baik teknis, pengelolaan dan sebagainya. Dan kebetulan ini Bu Indah ini dari Boyolali, asal kota kelahiran saya, jadi saya tahu betul bagaimana Bu Indah ini dengan tim di DLH ini mengelola lingkungan di Kabupaten Boyolali. Saya kira itu pengantar dari saya. Sekali lagi matur nuwun Bu Indah, Pak Jun, dan rekan-rekan dosen juga mahasiswa. Silakan disimak, silakan dikritisi, dan semoga nanti banyak ilmu-ilmu yang kita peroleh dari kegiatan pagi hari. Saya kira itu. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sudarno atas sambutannya. Hadirin sekalian, acara selanjutnya akan dipandu oleh moderator. Moderator kita pada pagi hari ini adalah Bapak Junaidi, Sarjana Teknik, Magister Teknik, yang merupakan salah seorang dosen teknik lingkungan di Universitas Diponegoro yang berkompeten di mata kuliah yang berkaitan dengan pengelolaan air buangan. Beliau menempuh gelar sarjana pada tahun 1996 di Institut Teknologi Yogyakarta pada program studi teknik lingkungan dan gelar magister pada tahun 2011 di Institut Teknologi 10 November pada program studi teknik lingkungan. Beliau pernah bekerja sebagai konsultan water and wastewater treatment di Jakarta pada tahun 1999 serta menjadi trainer pelatihan pengolahan air limbah sejak tahun 2006 hingga sekarang. Beliau juga pernah mengikuti pelatihan seperti Pak Junaidi. Kami persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, karena di pagi yang cerah ini barangkali. Cerah enggak ya? Kalau kayak Boyolali, Bu Endah, cerah tidak? Cerah, Pak. Alhamdulillah. Sangat cerah. Semarang juga cerah, Alhamdulillah. agak berawan ini. Tidak tahu Pak Sudarno di Ungaran apa di Boyolali? Cerah Pak Jun di Ungaran. Kemarin di Jakarta ketemu alumni hujan deras Pak Jun. Nah, alhamdulillah sudah sampai Ungaran lagi. Apapun itu, alhamdulillah pagi ini kita bisa ketemu, kumpul, membicarakan sesuatu yang tadi dikatakan Pak Sudarno menarik, sangat menarik. Oke. Kedua, terima kasih kepada Kepala Departemen Lingkungan, Dr. Insinyur Sudarno, Dr. Budi, dan juga rekan-rekan dosen teknik lingkungan. Semangat, ya. Tetap semangat maksudnya di pagi yang. Ya. Pertama, barangkali selamat datang juga ya. Kok selamat datang, nggak selamat datang ya? Maksud saya selamat datang kepada Bu Endah, Mas. Datang kembali berkumpul minimal virtual Bu Endah ya. Reuni ya, Pak? Iya. Jadi Bu Endah ini kalau tadi kita lihat itu angkatan 99, berarti angkatan pertama Bu Endah ya? Iya, betul Pak. Ini beliau ini kakak kelas pertama, jadi kakak pertama kalau di dalam dunia ilmu dunia film kungfu gitu. Kakak pertama Endah Setiawati, STMSI. Beliau menamatkan tahun 2004. Kemudian magister ilmu lingkungannya di Undip juga. Jadi keluarga besar Undip betul-betul. Semoga apa ya? Ya semoga di Boyolali kerasan, tapi harus kerasan orang yang emang udah asli Boyolali kalau tadi dikatakan Pak Darna Bu Endah ya. Iya, harus kerasan Pak. Pokoknya yang jelas Bu Endah ini sudah banyak pengalaman di lapangan, apalagi dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Boyolali, termasuk yang berprestasi tadi disampaikan Pak Sudarno.
Tema yang mau kita bicarakan juga sangat menarik dari apa tadi ya? Sebentar saya agak menunduk. Laptop saya ini. Ya, konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air di Kabupaten Boyolali. Biasanya kalau kita ngomongin konservasi, biasanya udah telat ya Bu Enda ya. Sudah telat dulu baru, ini kita harus mengkonservasi. Apalagi dengan konservasi ini kan, kalau menurut cerita-cerita testimoni itu bukan pekerjaan 2-5 tahun, tapi puluhan tahun. Jadi tidak bisa hanya 2-3 tahun selesai. Bisa air tadinya hilang, mata air muncul lagi. Nah, itu butuh waktu. Dan menjadi itu tadi yang menarik, akhirnya menurut saya juga saya sependapat bahwa itu menarik, apalagi kita itu selalu terlambat Bu Enda. Kalau kita lihat Permen nomor 12 tahun 2009 ya, tentang pemanfaatan air hujan, itu permennya adik-adik semua ya, yang mahasiswa, itu Permen 12 tahun 2009, jadi tahun 2009. Itu sudah ada tentang pemanfaatan air hujan. Nah, apapun itu kan siklus hidrologi itu kan, tadi yang saya katakan mungkin ini pengantar dulu ya Bu Enda sebelum masuk biar kita semua terutama adik-adik agak sedikit punya gambaran betapa sulitnya kalau kita sudah mengkonservasi, kita bicara konservasi. Karena biasanya kita itu telat tahunnya gitu. Sehingga untuk restorasi itu begitu panjang, rumit dan panjang waktunya. Saya kembali ke tadi Permen 12 tahun 2009 bahwa ini nanti akan kena Pak Darno Undip sendiri gitu. Menurut saya akan berbalik ke Undip. Karena di Permen itu diamanatkan gitu. Semua penguasa bangunan, pemilik bangunan itu wajib memanfaatkan air hujan. Baik dengan sumur resapan, kolam pengumpul maupun LRB yang sekarang ini populer mungkin LRB ya, lubang resapan biopori. Ingat itu permennya 12/2009. Sampai saat ini, Undip kalau kita bayangkan, ONO tidak sampai di mana. Apakah sebagai penguasa bangunan, misalnya, apalagi kan di Undip ada kita, apakah kita sudah mendorong Undip untuk memanfaatkan harvesting rainwater kan? Dari talang-talang dari atap bangunan, penguasa bangunan, atap bangunan bagaimana itu tidak keluar kan? Tidak menjadi limpasan air hujan. Tapi itu di-recharge kembali. Nah, saya tidak tahu, barangkali ini bisa menjadi kajian, mungkin ini akhirnya mungkin bisa menjadi kajian kita berikutnya, Bu Enda, teknik lingkungan khususnya dan Undip pada umumnya. Bagaimana implementasi Permen 12 tahun 2009 tadi. Nah, untuk lebih barangkali implementasi mungkin akan disinggung nanti oleh Bu Enda, bagaimana implementasi di LHK Boyolali dalam hal itu semua. Konservasi dan mengingatkan, saya ini hanya sekedar mengingatkan Permen 12 tahun 2009 tadi. Mungkin barangkali nanti akan bisa dielaborasi berlanjut oleh Bu Enda Setiawati. Monggo silakan Bu Enda untuk waktu dan screen, silakan untuk Anda. Baik Pak Jun, terima kasih sekali. Ini semacam bernostalgia ya Pak. Dulu 2004, nah ini Pak Junaidi ini penguji saya rekan-rekan, beliau luar biasa, sampai berjam-jam begitu ya Pak Jun. Terima kasih sekali sudah mendidik saya sampai seperti ini begitu. Itu adalah termasuk andil dari Pak Junaidi juga dan dosen-dosen yang ada di Teknik Lingkungan Undip termasuk juga Pak Darno. Tapi pangapunten untuk Bapak Ibu dosen yang lain, Ibu Pertiwi, kemudian Pak Arya Resa, belum diberi kesempatan untuk bertemu. Barangkali saya ada duluan di Undip begitu. Baik, matur nuwun sangat, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, kita juga masih diberi kesempatan untuk bareng-bareng ngobrol begitu ya, rekan-rekan. Jadi kesempatan ini saya lebih suka sebutnya adalah forum kita ngobrol begitu ya, bukan kuliah. Kesannya kalau kuliah itu saya lebih pinter dari rekan-rekan begitu.
Ini kita ngobrol saja, sharing-sharing. Kami Dinas Lingkungan Hidup juga nantinya memerlukan masukan dari rekan-rekan yang saya yakin secara teori lebih kekinian ya dibanding saya yang sudah boleh dibilang 20 tahun yang lalu belajar begitu di teknik lingkungan. Saya yakin ilmu yang rekan-rekan dapatkan dari dosen-dosen kita tentunya lebih update, dan itu nanti juga kami harapkan itu akan memberikan masukan kami Dinas Lingkungan Hidup atau pemerintah Kabupaten Boyolali untuk kami melakukan konservasi sumber-sumber air ini lebih optimal begitu. Baik, kemudian ke Dinas Lingkungan Hidup, kami mengucapkan terima kasih juga untuk kesempatan yang luar biasa ini. Terima kasih kepada Pak Darno, juga dosen-dosen yang telah mempercayakan forum ini, ruang ini kepada kami Dinas Lingkungan Hidup. Saya pikir ini adalah kepercayaan yang luar biasa, Pak, Bapak Ibu dosen ya. Ini kesempatan yang luar biasa, ini kepercayaan yang luar biasa untuk kami, karena kami yakin tidak semua pemerintah daerah mendapat kesempatan ini begitu. Kalau tadi Pak Darno sampaikan Boyolali mempunyai pencapaian yang semacam itu, ya kami mengucap syukur bahwa sampai saat ini kami berada di titik itu. Tetapi pada kenyataannya memang masih terdapat banyak sekali kendala, masih banyak PR terkait dengan secara umum masalah lingkungan. Kami masih banyak PR, termasuk juga untuk terkait dengan isu ketersediaan air begitu di Kabupaten Boyolali. Pak Darno yang lebih perso atau mungkin rekan-rekan yang berasal dari Boyolali dan sekitarnya mungkin tahu bagaimana Boyolali itu kesulitan air begitu ya. Ada sebagian wilayah yang limpah dengan air, tetapi banyak wilayah yang kesulitan air seperti itu. Setelah kami juga perlu sampaikan, setelah kami mendapatkan surat dari Departemen Teknik Lingkungan, kami didawi untuk memberikan masukan, memberi materi terkait dengan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air. Kalau kita berbicara tentang air, secara garis besar, ada air tanah, ada air permukaan, begitu. Tapi kemudian kami diskusikan, jadi materi ini saya sampaikan, ini juga melalui diskusi ya, rekan-rekan diskusi dari beliau Ibu Kepala Dinas, juga Bapak Kabid, dan juga Bapak Sekretaris, kita diskusikan, kita mau mengerucut kemana nih? Kalau kita mau bicara air, itu kan cukup luas ya, rekan-rekan. Masalah air itu cukup luas, kemudian kita diskusikan, kita mengerucut ke air tanah begitu. Kami sepakati, oke, kita bicarakan saja air tanah. Dengan pertimbangan bahwa saat ini pun Dinas Lingkungan Hidup sedang sebenarnya semua masalah lingkungan harus kita cermati, tetapi untuk air tanah ini kami mendapat perhatian yang lebih untuk akhir-akhir ini. Nah, makanya kami sepakat dengan Ibu Kadis juga rekan-rekan yang ada di Dinas Lingkungan Hidup, oke, kita mengerucut ke air tanah. Untuk panitia, boleh saya share screen ya? Baik, Ibu, boleh. Oke. Sudah tampak ya, sudah terlihat ya. Masih hitam, Bu, di saya, Bu. Oh, belum terlihat. Sudah, Bu. Oke, baik. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, kaitan dengan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air, kami sepakat bahwa pada pertemuan kali ini kami akan menyampaikan kegiatan-kegiatan kami ya di pemerintah Kabupaten Boyolali kaitannya dengan bagaimana kami melakukan konservasi terhadap air tanah. Dalam hal ini nanti kami sharing saja rekan-rekan saya yang diutus dari Dinas Lingkungan Hidup, nanti kami akan sharing saja apa sih yang kita lakukan begitu di Kabupaten Boyolali terkait dengan konservasi air.
Kalau terkait dengan teori, itu tadi, saya yakin rekan-rekan semua sudah jauh melesat daripada kami yang birokrasi ya. Birokrasi itu kan kecenderungannya adalah ada aturan, gitu. Ada aturan, aturannya seperti apa. Nah, kita ikuti aturan. Prosedurnya seperti apa, normanya seperti apa. Kita ikuti apa yang ada, yang sudah diterbitkan oleh pemerintah pusat. Salah satunya tadi sudah Pak Junaidi sampaikan, ada permen terkait dengan pemanfaatan air hujan. Nah, itu kami menindaklanjuti itu untuk kami laksanakan di wilayah kami. Terkait dengan inovasi, sebenarnya kami pun tidak melulu ini ya, mengikuti aturan yang ada. Tetapi bagaimanapun juga inovasi yang kami lakukan tetap dalam kerangka ketentuan peraturan yang berlaku begitu. Oke, untuk bicara air tanah, nah ini selalu ya, selalu orang birokrasi itu apa sih sebenarnya pengertiannya dulu itu yang selalu kami garis bawahi. Kalau kami mendapatkan tugas apa, oke, pengertiannya apa dulu, kita sepakati dulu seperti ini. Nah, untuk konservasi air tanah, pengertiannya apa, kita bisa ambil dari PP 43 2008. Konservasi air tanah itu adalah upaya memelihara keberadaan, keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi air tanah agar senantiasa tersedia, baik itu kuantitasnya, jadi jumlahnya ya, volumenya, maupun secara kualitas dalam jumlah yang memadai untuk memenuhi kehidupan, untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup sekarang maupun yang akan datang. Selalu kalau kita bicara keberlanjutan, ramah lingkungan, nah itu selalu kita bicara kebutuhan sekarang dan yang akan datang. Itu terpenuhi secara adil, selalu kita bicara seperti itu. Itu dari pengertiannya, rekan-rekan. Gampang lah ya pengertiannya, mudah diingat begitu, mudah dipahami. Pokoknya air tanah selalu ada dengan kualitas yang memadai untuk kebutuhan seluruh makhluk hidup sekarang dan yang akan datang. Nah, itu secara gampangnya seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kalau kita mau bicara terkait dengan air, nah ini saya secara teori nggak sampaikan yang wow begitu ya. Saya hanya di sini akan mengingatkan kembali, kita mau merefresh lagi seberapa penting air itu bagi kita. Hanya mau merefresh itu saja. Mau menyemangati rekan-rekan, oh bahwa air ini sedemikian berharganya, maka perlulah itu kita jaga. Nah, kalau kita lihat, nah ini kalau ini sudah slide berikutnya, ini kok agak lemot ya. Nah, ini sudah pengertian umum ya. Saya yakin rekan-rekan sudah tahu semua lah. Di bumi ini air banyak. Kita bisa lihat 70% lah, katakanlah sekitar 70% bumi itu adalah perairan ya, laut. Jadi sudah pasti air itu banyak begitu. Kita bisa bayangkan air itu banyak nih. Tidak semua air yang banyak itu, tidak semuanya bisa kita gunakan. Tidak semuanya bisa langsung kita pakai begitu ya. Jadi hanya 3% ya, kita katakan fresh water. Jadi itu yang bisa kita manfaatkan secara langsung. 97%-nya apa? 97%-nya adalah air laut yang asin. Nah, kalau kita mau menggunakan bisa kita gunakan air laut ya. Bahkan di negara-negara yang lebih maju, mereka ketersediaan air tanah maupun air yang fresh water ini terbatas, mereka sudah bisa mengolah air laut. Tetapi di situ tentunya diperlukan sumber daya yang lebih lagi untuk dapat memanfaatkan air laut. Nah, itu kita lihat bahwa air yang bisa kita manfaatkan, fresh water, itu hanya 3%. Apakah 3% ini bisa kita gunakan semua? Ternyata tidak juga, rekan-rekan. Dari 3% yang ada, itu ya hanya sepertiganya lah ya, kira-kira. Hanya sepertiganya yang
bisa kita ambil, kita gunakan. Karena 2/3-nya itu ini berupa salju maupun es yang ada di kutub. Nah, jadi bisa dibayangkan persentasenya kan sangat kecil nih. Sangat kecil persentasenya. Meskipun volumenya cukup besar nih, air laut aja sampai terdata ini bisa mencapai 1 miliar kilometer kubik. Itu volumenya sekian besar. Tapi kemudian yang bisa digunakan itu hanya 1/3 dari 3%-nya. Bisa dibayangkan sekian. Ya, terbayang ya rekan-rekan. Volume sekian. Terus kita bayangkan pula air yang sekian digunakan bermiliar-miliar manusia, begitu kan? Itu hanya manusia aja, belum makhluk hidup yang lain. Kalau kita lihat lebih lanjut lagi ya, ini siapa sih yang menggunakan air gitu? Yang menggunakan air di seluruh dunia bisa terbayang. Tahun ini terdata di tahun 2021 itu penduduk bumi, kalau tidak salah ya, kalau tidak salah itu sudah sekitaran ada di 7 miliar barangkali ya, 7 miliar atau mungkin sudah lebih, hampir 8 miliar lah populasi manusia di seluruh dunia. Nah, air yang sekian boleh dikata sedikit kalau kita lihat dari pemanfaatnya yang banyak, ketersediaannya hanya sekian, dan juga perlu kita pahami bahwa ketersediaan air itu tidak secara merata begitu ya. Di masing-masing benua kita bisa lihat tidak semuanya itu terdistribusi merata. Kalau kita bisa lihat di dalam slide ini, oke, Asia 36% distribusi air itu ada di Asia. Boleh kita lihat paling besar ya di antara benua-benua yang lain. Amerika, Eropa, Afrika, Australia, Asia yang paling besar, ada 36% di situ. Jadi air yang 1/3 dari 3% tadi yang bisa dimanfaatkan, 36%-nya ada di Asia. Tapi kemudian kita lihat populasi dunia itu separuh lebih ada di Asia. Nah, ini saya mengajak rekan-rekan untuk membayangkan begitu ya, bagaimana tekanan terhadap air ini untuk keberlanjutan hidup kita. Di Asia sendiri 60% populasi ya, penduduk dunia ada di Asia, sedangkan ketersediaan airnya hanya 36% ada di benua ini. Selain Asia kita lihat Afrika. Nah, ini yang kondisinya memprihatinkan ya, Asia, Afrika, kemudian Eropa, itu kita lihat seperti itu. Jadi populasi distribusi penduduk itu lebih banyak dari distribusi ketersediaan airnya. Untuk Amerika dan Australia, oke lah, sampai saat ini kondisi masih baik-baik saja ya. Ketersediaan airnya masih cukup banyak. Nah, ini adalah stres tekanan yang berat untuk Asia dan Afrika. Dalam sebuah kajian kita ketahui juga diprediksikan bahwa di tahun 2025 3 tahun ya, ini sudah 2022. 3 tahun kemudian itu diprediksi 3 miliar orang itu akan mengalami kesulitan terhadap air bersih. Kondisinya seperti itu rekan-rekan ya. Bahwa kalau sekarang kita ada di wilayah yang melimpah dengan air, itu bukan berarti di seluruh dunia tetangga sebelah kalian lah itu berarti tersedia memiliki air yang cukup juga, itu tidak seperti itu. Kalau kebetulan kita ada di daerah yang di situ banyak mata airnya, kemudian air tanahnya itu dangkal, nah, kayak di daerah-daerah kalau ada yang tinggal di sekitaran, kalau ada yang daerah di Klaten itu ya, tetangga Boyolali itu kan Klaten ya. Klaten itu boleh dikata melimpah dengan air, tetapi kami yang ada di Boyolali sebagian besar kekurangan air. Jadi tidak selamanya
Kalau kita tinggal di daerah yang gampang air, kita melihatnya daerah yang lain juga akan kecukupan akan air. Kita lihat seperti ini kondisinya. Dan dibayangkan lagi rekan-rekan, beberapa tahun kemudian ya, pasti populasi tidak hanya di wilayah kita, populasi dunia itu pun meningkat sangat luar biasa. 2050 diprediksi bahwa penduduk dunia itu hampir 10 miliar. Bisa dikatakan itu kita bejubel begitu ya, bejubel untuk kita rebutan air, bagaimana kita bisa mendapatkan air itu layak. Itu pun kalau kita lihat dari beberapa kajian bahwa pemenuhan air untuk air kebutuhan domestik ya, hanya untuk manusia saja, itu sebenarnya tidak banyak. Ada di kisaran ya 10, 11, ya maksimal 15% lah. Itu untuk kebutuhan domestik. Beberapa waktu lalu kami Boyolali juga mencoba untuk melakukan kajian sebenarnya seberapa besar sih kebutuhan air masyarakat Boyolali itu seberapa besar. Dan dari kajian itu kita ketahui bahwa untuk kebutuhan domestik itu hanya sekitar ya 11-12% lah. Selebihnya itu adalah untuk mendukung kegiatan ekonomi yang berbasis lahan. Sebagian besar. Jadi bisa dibayang kalau untuk kebutuhan domestik aja ternyata hanya porsinya kecil dari kebutuhan air yang perlu kita penuhi. Kemudian, itu kita sudah mulai membayangkan ya, rekan-rekan, bagaimana air itu penting, bagaimana air yang sedikit itu digunakan untuk berbagai macam aktivitas, digunakan untuk banyak manusia. Dan kita sebagai makhluk hidup yang paling boleh dikata yang memiliki akal budi gitu. Nah, kita juga harus berlaku adil begitu. Tidak hanya egois kita gunakan untuk kita sendiri, tetapi bagaimana kita juga memperhatikan kehidupan dari makhluk hidup lain, baik itu tumbuhan, kemudian juga hewan, satwa begitu ya, agar mereka tetap bisa bertahan hidup. Itu kondisi dunia. Kemudian kita mengecil lagi ya ke Indonesia. Kita lihat bagaimana kondisi ketersediaan air Indonesia. Saya ambil dari, nah ini dia, orang birokrasi itu kan selalu mengambilnya dari entah itu keputusan, entah itu aturan, begitu yang ada yang sudah dikeluarkan pemerintah. Nah ini dari hasil kajian pemerintah itu di tahun 2019 ya. Jadi sudah 3 tahun yang lalu kajian ini dilakukan. Kajian daya dukung dan daya tampung air di Indonesia. Kajian ini dilakukan per pulau begitu ya. Jadi pulau-pulau besar itu dilakukan kajian dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Irian, kemudian Bali Nusa dan Jawa yang telah dinyatakan status daya dukung airnya itu terlampaui, itu ternyata Pulau Jawa. Ternyata Pulau Jawa. Kalau pulau-pulau yang lain itu masih kondisinya oke lah aman begitu ya pada saat kajian ini dilakukan. Kondisinya aman, masih mampu, masih memiliki daya dukung untuk mencukupi kebutuhan penduduk dan juga aktivitas pendukungnya itu untuk yang pulau-pulau lain. Untuk Pulau Jawa, nah ini, mohon maaf ini petanya tidak terlihat cukup jelas ya, tapi harapannya rekan-rekan ada gambaran lah. Ini yang berwarna lebih gelap, ini adalah area-area lokasi-lokasi yang secara agregasi di situ telah terlampaui. Boyolali, nah Boyolali itu ada di sini, nah itu di beberapa lokasi dari kajian ini telah dinyatakan terlampaui untuk daya dukung ketersediaan airnya. Jadi kami pun meskipun kami ada di agak pedalaman di sini ya, yang agak pedalaman ini kan yang terlampaui itu kebanyakan adalah di Pantura, di area-area Pantura begitu.
Tapi kami pun ternyata ada sebagian wilayah kami yang statusnya telah terlampaui. Secara data, nah ini dia ketersediaan air di Pulau Jawa pada saat kajian ini dilakukan ya. Kalau Kemennya saja dikeluarkan 2019, saya yakin data-data yang digunakan pasti sebelum itu bisa jadi data 2016, 2017 seperti itu. Itu ketersediaan air di Pulau Jawa itu ada 118 juta meter kubik. Dari hitungannya ya, setelah dihitung-hitung hanya mampu untuk mendukung 148 juta jiwa. Nah, kalau kita lihat lagi di tahun ini saja penduduk Jawa itu ternyata sudah 150 juta. Nah, kalau kita lihat berarti kan sudah nggak mampu lagi nih sebenarnya Jawa ini untuk mendukung kehidupan penduduknya ya dalam hal terkait dengan masalah air. Ini sebenarnya sudah tidak mendukung lagi, sudah jauh di atas angka 148 juta. Tapi mengapa? Nah, pasti ada pertanyaan, mengapa kita masih bisa hidup nih? Kita masih bisa bertahan sampai saat ini. Nah, itu mengapa? Itu nanti coba kita renungkan, coba kita pikirkan kembali. Itu mengapa terjadi seperti itu. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, ternyata sudah polanya seperti ini ya. Polanya bahwa untuk kebutuhan rumah tangga, air yang digunakan itu tidak terlalu besar. Ya, kalau tadi Boyolali bisa mencapai 11-12% dari kajian kami. Tapi untuk Jawa sendiri, dari hasil kajian KLHK, 10,77% itu ketersediaan air. Air yang digunakan itu adalah untuk rumah tangga. Dan sebagian besarnya, hampir 90%-nya adalah untuk mendukung kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi yang berbasis penggunaan lahan ya. Di situ ada pertanian, perkebunan, industri, itu juga penggunaan airnya seberapa, itu sebenarnya juga sudah termasuk di dalam analisis daya dukung air. Itu untuk Jawa. Nah, untuk Boyolali sebenarnya juga ini secara agregasi beberapa wilayah juga sudah terlampaui. Tidak jauh berbeda dengan hasil kajian dari kementerian. Hanya kami belum bisa menyampaikan di dalam diskusi kita, dalam bincang-bincang kita pagi hari ini, karena kami masih melakukan perbaikan ya, pengembangan metodologi untuk menyesuaikan dengan ini, pendekatannya akan kami sesuaikan dengan kondisi yang ada ya, karena masih ada beberapa hal yang sepertinya belum pas betul. Nanti ke depan kita akan perbaiki, jadi metodologi yang tepat nanti seperti apa, dan itu nanti kalau hasilnya sudah keluar dan nanti sudah disepakati oleh banyak pihak yang ada di pemerintah Kabupaten Boyolali, itu nanti akan kita rilis. Tapi untuk kali ini memang belum kami rilis. Tapi secara umum sama, beberapa wilayah kita ada dalam kondisi terlampaui, tetapi secara total antara ketersediaan dengan kebutuhan untuk saat ini di kami memang belum melampaui ya secara keseluruhan, secara total. Baik rekan-rekan, kita sambung lagi. Semoga belum bosan dengan cerita saya. Kalau biasanya mendengar cerita Bapak Ibu dosen tentunya menarik ya, banyak ilmu-ilmu yang rekan-rekan bisa ambil begitu. Banyak ilmu yang bisa diperas, tetapi kalau dari saya ya hanya begini saja, hanya bercerita, banyak bercerita. Ini cerita lagi, dan ceritanya itu nggak sulit-sulit ya rekan-rekan. Ceritanya flashback di pengetahuan yang dulu pernah rekan-rekan dapatkan juga. Nah ini kalau kita lihat siklus hidrologi lah, ini barangkali dari SD pun kita sudah mendapatkan pemahaman, mendapatkan pengetahuan ini tentang siklus hidrologi. Karena tentunya nggak afdol kalau kita bicara air, kita nggak bicara siklus hidrologi. Nah, kita lihat di sini, siklus hidrologi. Sudah hafal barangkali ya di luar kepala. Kita bicara siklus hidrologi, oh air menguap nih, air laut menguap, kemudian naik ke atas, terbentuk uap air menjadi berat, kemudian turun menjadi hujan. Nah, seperti itu ya kisahnya.
kisahnya seperti itu. Tapi kemudian kita perlu lebih jauh lagi cermati sebenarnya air laut yang menguap, ya, kemudian turun lagi menjadi hujan dan kemudian meresap ke dalam tanah maupun melimpas di permukaan tanah dan itu nanti akan mengisi sungai, danau dan sebagainya. Apakah sesederhana itu begitu ya? Kita perlu lihat kembali. Dan ini kami menemukan ya, mendapatkan suatu referensi ternyata tidak semua bahwa air yang menguap di laut itu akan menjadi hujan dan jatuh di daratan seperti itu. Ternyata tidak seperti itu, tidak sesederhana itu. Dari kajian yang kami dapatkan, ini dari saya belajarnya sebenarnya banyak dari bukunya Pak Robert Kodwati ya. Ini saya dapatkan juga dari buku beliau bahwa hanya sebagian kecil loh ya, hanya sebagian kecil air laut yang menguap itu yang jatuh menjadi hujan di darat. Hanya sebagian kecil. Kalau kita lihat di dalam tabel ini ya, tabel ini juga saya kutip dari buku beliau, hanya yang jatuh di laut itu ternyata 91%-nya loh ya, sebagian besar air hujan yang air laut yang menguap itu sebagian besar ya jatuh lagi ke laut begitu. Hanya sebagian kecil, hanya 9%-nya yang kemudian dia terbawa awan berangkat naik hingga ke daratan. Seperti itu. Nah, dengan kondisi ini saya mencoba mengajak rekan-rekan untuk membayangkan ya. Nah, terus kemana nih? Terus pemasok air hujan yang ada di daratan itu dari mana? Pasokannya dari mana? Nah, kalau kita lihat ternyata pasokan air hujan di darat itu ya dari daratan itu sendiri. Nah, kita lihat di situ bahwa dari proses evaporasi dari badan air di darat ya, dan juga dari evapotranspirasi dari tumbuhan. Nah, ternyata dari situ air hujan yang porsi yang lebih besar itu adalah dari darat sendiri. Nah, rekan-rekan coba bareng-bareng kita bayangkan ya, bagaimana kalau nah sekarang pun kondisi di wilayah kita, coba kita lihat alih fungsi lahan dengan tuntutan pembangunan, pesatnya pertumbuhan penduduk begitu ya, kebutuhan akan pemukiman, kebutuhan akan penunjang ekonomi. Nah, itu menyebabkan alih fungsi lahan yang luar biasa tentunya. Tidak hanya di perkotaan, sudah mulai ke yang bahkan di wilayah-wilayah yang tidak kota ya, itu sudah mulai tumbuh pemukiman, ada industri-industri yang memungkinkan untuk ada di lokasi yang agak jauh dari kota begitu, itu mulai tumbuh seperti itu. Alih fungsi lahan luar biasa. Bisa dibayangkan kalau tegaan pohon-pohon begitu sudah tidak ada lagi. Terus bagaimana dengan nasib kita? Bagaimana dengan siklus hidrologi kita ya yang ada di darat ini seperti apa? Sementara dengan adanya alih fungsi lahan tentu air hujan yang turun itu mana ada dia memiliki kesempatan untuk meresapkan, mana ada dia diterima oleh tumbuhan, kemudian mengalir ada di dalam tumbuhan itu sendiri, kemudian mengalir di dalam lapisan tanah begitu. Bagaimana proses infiltrasi itu bisa terjadi, apalagi proses perkolasi yang akan mengisi cadangan air tanah kita. Bisa dibayangkan itu bagaimana tragisnya kehidupan kita nanti ya kalau alih fungsi lahan yang tidak terkendali itu juga luar biasa. Daerah imbuhan air tanah, kita bicara daerah imbuhan air tanah tidak lagi dijaga, itu akan bagaimana parahnya begitu. Nah, kemudian siklus hidrologi itu nanti
kira-kira bisa membawa kita untuk membayang-bayangkan begitu, kalau kondisi seperti ini, apa yang akan terjadi dengan kita. Nah, kalau kondisinya itu membaik, artinya kita bisa mempertahankan vegetasi yang ada, kemudian kita bisa melakukan upaya-upaya pemanenan air tanah, begitu. Kemudian menggunakan air tanah limpasan, menggunakan air limpasan itu sebanyak-banyaknya. Kita bisa bayangkan juga, oh kalau seperti ini, berarti nanti kondisinya seperti ini nih. Keberlangsungan kehidupan akan seperti ini. Nanti bisa kita bayangkan hal-hal yang seperti itu ya. Kita bisa, oh bedanya akan seperti ini. Jadi kita bisa termotivasi untuk kita bisa melakukan, meskipun itu kecil, meskipun itu seperti tidak berarti ya. Kalau kita lihat biopori itu sekecil apa toh? Hanya ya ukurannya diameter 30 cm lah, kemudian kedalaman 1 meter. Kalau kita buat lebih dalam lagi, itu seberapa sih menampung air hujan, kan seperti itu. Tetapi kalau kita bergerak bersama, semuanya memiliki kesadaran akan hal itu, maka di daerah-daerah yang sudah area-area terbangun itu masih memungkinkan kita untuk memasukkan air sebanyak-banyaknya ke bumi kita. Itu seperti itu. Kemudian selain siklus hidrologi, kita bicara air tanah. Nah, tidak mungkin tidak kita juga bicara tentang cekungan air tanah. Nah, ini rekan-rekan sudah sudah paham betul ya, cekungan air tanah itu apa toh? Cekungan air tanah itu apa? Nah, kalau kita bicara air tanah, ya disitulah air tanah itu berada ya. Air tanah berada di cekungan air tanah, yaitu wilayah. Nah, ini kalau sesuai dengan Permen ESDM, cekungan air tanah itu didefinisikan sebagai wilayah yang dibatasi oleh batas hidrologi. Nah, hidrologinya apa? Oleh batuan di situ, tempat kejadian hidrologi, yaitu proses pengimbuan air tanah, kemudian proses pengaliran, dan akhirnya proses pelepasan air tanah itu berlangsung. Jadi ada pengisian air tanah, kemudian pemanfaatan air tanah, itu berlangsung dalam suatu rangkaian di area cekungan air tanah. Seperti itu. Kita nggak mungkin tidak bicara air tanah. Nah, daerah, kalau kita lihat lagi, kita cermati ya, tidak semua wilayah di muka bumi begitu ya, secara umum itu termasuk cekungan air tanah. Itu tidak semua. Jadi ada wilayah-wilayah yang dia non CAT. Di situ tidak ada cekungan air tanahnya. Kalau tidak ada cekungan air tanah, ya berarti ya tidak ada air tanah di situ ya. Dan bisa dibayangkan daerah-daerah non CAT ini bagaimana mereka akan mengalami keterbatasan. Meskipun ada air tanahnya sangat terbatas di sana. Andai kata itu muncul mata air, ya secara debit tidak akan lebih besar dari debit mata air yang ada di cekungan air tanah. Untuk Indonesia sendiri, wilayah Indonesia di Indonesia itu ya cekungan air tanah itu ada sekitar 421 ya, 421 cekungan air tanah. Ada 421 cekungan air tanah, dan dari hasil kajian terakhir sudah cukup lama sih ESDM melakukan kajian potensi air tanah ya. Dan ini sepertinya akan diupdate, tapi kondisi terakhir yang kami tahu untuk cekungan air tanah volumenya sekitaran ada 500 ribu juta meter kubik untuk yang air tanah tidak tertekan. Kalau untuk yang tertekan lebih sedikit, jauh lebih sedikit dari itu. Nah, cekungan air tanah ini nanti ada di dalam cekungan air tanah itu ada petanya masing-masing ya biasanya. Biasanya dari pemerintah itu sudah mengeluarkan, dari ESDM mengeluarkan petanya seperti apa. Di situ akan terlihat daerah imbuan itu yang sebelah mana, daerah untuk pelepasan air tanah itu yang sebelah mana.
Dan dalam melakukan konservasi, nanti umumnya akan diarahkan di area imbuhan air tanah. Karena disitulah potensial ya, lokasi yang paling potensial untuk kita bisa memasukkan air tanah itu sebanyaknya begitu. Nah, apakah di daerah pengaliran dan pelepasan itu tidak layak untuk kita lakukan konservasi? Nah, itu sebenarnya sangat layak juga, tapi tentunya memperhatikan kondisi wilayah yang ada seperti apa. Kalau di situ muka air tanahnya dangkal, nah kita tentu tidak akan bisa mengaplikasikan sumur resapan ya di situ kalau ternyata air tanahnya dangkal. Atau kita membuat kita membuat sumur resapan, tetapi dengan kedalaman akan disesuaikan dengan tinggi muka air tanahnya. Jangan sampai nanti malah berbalik ya, yang semestinya sumur resapan itu menampung air hujan dan kemudian meresapkan air, itu malah menjadi sumur gitu, akan menjadi sumur gali. Oke, itu cekungan air tanah yang kemudian yang kita tidak bisa lepas juga kalau kita bicara konservasi air itu adalah daerah aliran das, daerah aliran sungai. Nah, kok kita masih bicara untuk air permukaan ya, begitu ya. Kalau kita bicara das itu kan umumnya konsep das itu digunakan untuk konservasi air permukaan. Tapi dalam hal ini kita berpikir juga bahwa das yang sehat. Nah, itu kalau definisinya apa bisa juga dikutip dari PP 37 tahun 2012 ataupun di aturan yang lain, definisi daerah aliran sungai ini akan sama. Itu bisa dilihat rekan-rekan di situ. Tetapi secara konsep ya, kalau kita mau mengkonservasi air tanah, kita pun harus mengkonservasi das. Karena di mana ada das yang sehat, gitu ya, das yang sehat, di situ proses konservasi air tanah itu juga akan lebih optimal. Kita perhatikan das yang sehat, ya, das yang sehat, di mana kondisi tutupan lahannya itu baik, di situ vegetasinya berfungsi dengan baik, maka proses infiltrasi itu akan berjalan dengan optimal. Nah, manakala infiltrasi itu berjalan dengan baik, kemudian musim hujan hanya sedikit limpasan air hujan yang mengalir ke sungai, tetapi semakin banyak air yang masuk ke dalam tanah, maka cadangan air tanah itu akan semakin banyak. Nah, hal ini juga saling mutualisme sebenarnya dengan antara konservasi air tanah dengan konservasi air permukaan. Kalau di air tanah itu baik, ya, muka air tanahnya itu semakin meningkat ya. Jadi kalau celengannya, tabungannya air tanah itu banyak, berarti kan muka tanahnya naik nih. Kalau muka air tanah naik, berarti nanti manakala musim kemarau, sungai-sungai yang ada itu bisa mendapat pasokan dari air tanah. Jadi untuk das yang sehat, makanya kita tahu bahwa untuk das yang sehat itu fluktuasi air di air permukaan di sungai itu antara musim kemarau dan musim penghujan itu tidak akan beda jauh begitu ya, karena disinilah terjadi keseimbangan. Manakala musim penghujan, das yang sehat itu akan memasukkan air sebanyak-banyaknya ke air tanah. Tapi manakala musim kemarau, nah air tanah ini akan memasok air ke air permukaan seperti itu. Jadi antara cekungan air tanah dan juga daerah aliran sungai, dua hal ini tidak bisa kita tinggalkan dalam hal kita melakukan upaya-upaya konservasi air begitu, terkhusus untuk air tanah. Selain itu, kalau bicara konservasi air tanah, ini khususnya Boyolali ya, kita melihat keberhasilan suatu kegiatan konservasi itu adalah dari kualitas mata air, itu yang paling gampang kita lihat. Kalau ada suatu kegiatan konservasi air tanah di suatu lokasi, di situ bisa memunculkan mata air baru ataupun bisa menghidupkan kembali mata air,
Nah, itu salah satu bukti keberhasilan kegiatan konservasi. Maka dari itu, hal yang perlu kita pahami juga ini rekan-rekan adalah tipe-tipe mata air ya, tipe-tipe mata air. Tipe mata air ini ya perlu kita pahami juga untuk kita melakukan upaya konservasi, terutama untuk menentukan catchment areanya. Ini beberapa, sebenarnya ada banyak tipe mata air. Ini saya ambil beberapa aja untuk memberikan ini ya pemahaman kita bersama. Ada mata air yang dia berada di batuan, kondisi batuan yang permeabel begitu ya, seluruhnya permeabel. Ini misalnya di mata air depresi ya, di mata air yang tipenya depresi. Jadi dia terbentuk ketika muka air tanah mencapai permukaan tanah. Dan ini kalau komposisi batuannya itu adalah permeabel, kita dapat melakukan konservasi itu langsung di sekitar mata air ya. Seperti depression spring, juga kontak spring, ini yang di atasnya itu adalah batuan permeabel, ya strukturnya adalah permeabel, maka kita bisa di sekitarnya, di dekatnya, itu kita lakukan penanaman, sebanyak mungkin kita resapkan air tanah, nah itu akan berdampak signifikan terhadap debit mata airnya. Tetapi hal itu nanti tentu akan berbeda di mana mata air itu berada di antara batuan yang di atasnya itu impermeable. Jadi di atasnya itu tidak bisa melewatkan air ya. Jadi di situ tidak bisa terjadi proses infiltrasi. Nah, di mana kita harus melakukan konservasi? Catchment areanya di mana? Nah, tentunya ini harus ada kajian lebih lagi di mana sebenarnya imbuhan air tanah dari mata air tersebut. Nah, jadi disinilah perlunya kita memahami tipe-tipe mata air. Ada yang kondisi batuan di sekitarnya itu seperti apa, sehingga kita juga bisa melakukan konservasi yang tepat begitu. Nah, kemudian kita sudah bicara terkait dengan ya teknis-teknis konservasi, bagaimana siklus hidrologi itu, kemudian bagaimana konsep-konsep apa tadi, konsep terkait dengan CAT dan terkait dengan DAS. Nah, kita juga untuk mengoptimalkan ya, ini tadi malah belum saya besarkan ya tampilannya, belum saya perbesar. Nah, terkait dengan manajemen air tanah ya, tidak melulu kita bicara terkait dengan konsep teori seperti itu, tetapi kita juga perlu juga memahami ya bagaimana sih pengelolaannya dari aspek manajemennya seperti apa. Setidaknya rekan-rekan untuk melakukan pengelolaan konservasi air tanah dengan baik ada 3 komponen besar yang harus kita punya. Nah, di dalam segitiga ini kita lihat ada 3 komponen. Kita perlu enabling environment. Nah, di situ apa saja? Di situ kita perlu sediakan kebijakan, peraturan begitu ya. Jadi kebijakannya seperti apa sih dalam melakukan pengelolaan air tanah ini, maunya seperti apa. Nah, biasanya ya umumnya seperti tadi yang sudah saya sampaikan, ya air tanah itu maunya terus berlanjut begitu ya, terus berlanjut keberadaannya. Kebijakan umumnya juga seperti itu, di Indonesia pun seperti itu, di daerah pun seperti itu. Pemerintah mengupayakan ketersediaan air untuk seluruh kehidupan ya, seluruh kehidupan untuk masa sekarang dan masa depan. Nah, kebijakannya seperti itu. Nah, kebijakan ini kemudian diwujudkan di dalam peraturan-peraturan. Jadi aturan mainnya nanti seperti apa? Untuk mewujudkan kebijakan yang seperti itu, normanya seperti apa? Peraturannya seperti apa? Dan yang tidak lupa adalah pembiayaan ya rekan-rekan. Jadi
Percuma kita bicara kebijakan, percuma kita sudah menyusun aturan yang berbagai rupa, tetapi tidak ada pembiayaan di situ, itu juga suatu hal yang mustahil begitu. Jadi aspek yang pertama, enabling environment, itu perlu kebijakan. Kemudian kebijakan ini dijabarkan dalam peraturan-peraturan, dalam kerangka hukum begitu ya, termasuk nanti dalam hal penegakan hukumnya akan seperti apa gitu. Kemudian juga pembiayaannya, untuk membiayai baik itu program kegiatannya maupun evaluasinya, juga penyediaan datanya dan sebagainya macam, itu juga memerlukan pembiayaan. Setelah ada kebijakan, peraturan, pembiayaan, kemudian perlu juga di situ instrumen manajemennya seperti apa. Nah, salah satunya informasi ya, informasi, data begitu, itu kan sangat kita perlukan untuk kita melakukan pengelolaan. Kita tidak akan mungkin jika kita tidak punya data, minimal data tadi catchment CAT begitu ya. Kita punya peta CAT. Nah, itu kan suatu perangkat ya, suatu perangkat untuk kita melakukan pengelolaan. Kita punya peta CAT, kita punya peta DAS, kemudian kita punya data ketersediaan air. Kemudian dari situ kita bisa menilai bagaimana kondisi lingkungan kita. Kemudian kita lakukan dari situ kita mulai berangkat. Ini loh, kita mau melakukan pengelolaan dengan model seperti ini. Barangkali dengan model instrumen ekonomi lingkungan mungkin itu salah satunya, di mana di situ kita lakukan kolaborasi hulu dan hilir. Nah, itu adalah salah satu contoh instrumen manajemen dalam hal pengelolaan air. Secara aturan ada, aturan main ada, kemudian instrumen manajemennya ada, kemudian yang ketiga adalah siapa kemudian pelakunya, gitu ya. Pelakunya siapa? Nah, makanya dalam hal ini kita perlu poin yang ketiga itu adalah peran-peran institusi. Nah, jadi aturan mainnya ada, kemudian yang untuk main gitu ya, yang untuk main itu instrumennya ada. Nah, ini pelakunya juga harus ada. Siapa aja itu pelakunya? Ya, oke lah, pelakunya jelas itu pemerintah ya, karena pemerintah ini yang punya tanggung jawab besar untuk menjamin warganya itu kecukupan akan air gitu ya. Ada pemerintah, kemudian sampai ke ada pemerintah pusat, pemerintah daerah, bahkan sampai ke masyarakat lokal. Jadi semuanya memiliki peran masing-masing. Selain itu, publik dan privat. Oke, privat ini swasta, katakanlah begitu ya, swasta pemanfaat air. Nah, ini juga harus ambil bagian ini dalam pengelolaan air tanah. Nah, publik, kalau kita bicara publik, bisa jadi komunitas yang aware, peduli terhadap lingkungan. Mereka juga perlu ambil bagian untuk ikut bareng-bareng begitu ya, ikut bareng-bareng bagaimana kita melakukan pengelolaan terhadap air tanah. Jadi ada 3 komponen ya untuk kita melakukan pengelolaan air tanah terpadu: enabling environment, instrumen manajemen, dan peran-peran institusi. Itu harus kita siapkan semuanya. Dan ini pengelolaan ini kita tidak hanya memperhatikan keberlanjutan ekosistem ya, dari tadi kita selalu bicara keberlanjutan, kelestarian, seperti itu. Kita tidak hanya bicara keberlanjutan ekosistem, tapi kita perlu juga melihat aspek ekonomi dan sosial. Air itu kan punya nilai ekonomi ya, sesuatu yang memiliki nilai ekonomi. Jadi dalam melakukan pengelolaan kita juga perlu lihat efisiensi ekonomi itu seperti apa. Jangan kemudian dinilai terlalu murah ataupun dinilai terlalu mahal begitu ya terhadap air. Jadi ya paslah begitu kita menilai secara ekonomi. Juga keadilan sosial. Nah, bagaimana di sini
kita mengupayakan bahwa seluruh masyarakat itu mendapatkan keadilan dalam penggunaan air. Kalaupun ada masyarakat yang tidak mampu sehingga mereka kesulitan dalam mengakses air, nah inilah peran-peran para pihak ini yang nantinya mendorong bagaimana masyarakat ini tetap bisa memanfaatkan, terutama untuk pemerintah ini ya, untuk masyarakat-masyarakat yang tidak mampu mengakses, maka terutama pemerintah ini yang harus bisa memberikan solusi seperti itu. Mohon maaf Ibu menyalah untuk pemaparan materinya tinggal 5 menit lagi. Oh oke. Ya. Ternyata saya terlalu banyak ngalor ngidul ya, Mbak ya. Ini baru masuk ke Boyolali ini. Nah ini saya cepat saja untuk Boyolali. Kami perlu kenalkan juga untuk Boyolali ya. Kita bicara air tanah di Boyolali. Kita ini untuk sekedar pengenalan ke rekan-rekan bahwa Boyolali itu punya 1, 2, 3, 4. Kita meliputi 4 das. Das yang terbesar adalah Das Bengawan Solo dan Das Serang. Untuk CAT, nah kita pun ada 3 CAT. Magelang Temanggung, CAT Salatiga, dan juga CAT Boyolali Karanganyar. Nah, yang paling besar adalah CAT Boyolali Karanganyar untuk daerah Boyolali. Dan perlu rekan-rekan ketahui juga bahwa di Boyolali itu ini sepertiga wilayahnya ya, kalau kita lihat ini sepertiga wilayahnya ini adalah non-CAT. Nah, jadi yang ada di utara, di daerah utara Boyolali yang berbatasan dengan Grobogan, berbatasan dengan ini tuh daerah ya Grobogan ya, berbatasan dengan Grobogan, juga Salatiga ini non-CAT. Di sana untuk air tanahnya tidak cukup tersedia. Nah, ini kondisi seperti inilah yang menjadi ini ya, juga menjadi melatar belakangi kami salah satu tadi instrumen manajemen yang membekali kita untuk merumuskan pengelolaan air tanah itu seperti apa. Kita tahu kondisi CAT-nya seperti ini dan di daerah imbuannya itu di mana? Daerah imbuan kalau untuk Boyolali itu ada di sisi barat ya, di lereng Merapi dan Merbabu. Di sini ini adalah daerah imbuannya untuk wilayah Boyolali. Kemudian, nah dalam hal pengelolaan, ini masuk ke pengelolaan yang kami lakukan. Tadi enabling environment ya, kita upayakan dari aspek regulasi, kita sudah memikirkan dari penataan ruang kita, dari RT/RW Kabupaten Boyolali, kita menyiapkan hampir 50% wilayah kita itu kita alokasikan sebagai daerah resapan air. Kalau luas Boyolali itu sekitar 101.000 begitu, 101.000 hektar, 48 sekian hektarnya di dalam tata ruang kita itu kita perlakukan sebagai kawasan resapan air. Nah, kalau di dalam peta ini tidak begitu jelas rekan-rekan, tapi setidaknya ada di sini, ada di sebelah barat ya. Sebelah barat ini kita alokasikan untuk kawasan resapan air. Bukan berarti di daerah ini kemudian tanpa aktivitas budidaya, itu tidak. Aktivitas budidaya tetap ada di daerah ini, tetapi dengan ada ketentuan-ketentuannya tersendiri ya. Ada ketentuan pemanfaatan ruangnya sebagai apa begitu. Di dalam perda kami ada di situ harus ya bisa memasok air tanah, kemudian bangunan-bangunannya pun juga diupayakan tetap melindungi ya, tetap menjaga kelestarian. Bagaimana kita mengupayakan air tanah sebanyak-banyaknya ke dalam lingkungan. Nah, ini saya kembali lagi dalam kami menetapkan kawasan resapan air itu kami mempertimbangkan, kami mendasari pada data dari Kementerian ESDM juga. Jadi daerah-daerah yang di situ merupakan daerah imbuan air tanah di dalam suatu CAT itu adalah daerah imbuan air tanah itu kita alokasikan pemanfaatan ruangnya untuk kawasan resapan air. Nah, kemudian program-program kita yang kita lakukan untuk mengkonservasi selain tadi dari regulasi ya, kemudian dari ADTR kami juga kami detailkan lagi sebenarnya. Jadi tidak dari tata ruang RT/RW kabupaten saja, tetapi
nantinya akan di breakdown lebih detail di dalam rencana detail tata ruang. Untuk program kegiatannya sama nih seperti yang tadi disampaikan Pak Junaidi, kita ada pengembangan biopori, sumur resapan seperti itu. Kemudian ada inovasi juga dari masyarakat ya untuk memanen air hujan di daerah-daerah lereng merbabu itu yang kami temui, itu ada gubuk samudra, irigasi tetes, dan juga penampungan air hujan. Kalau penampungan air hujan ini sudah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat-masyarakat di lereng Merapi khususnya. Kalau di Merbabu tidak banyak, tapi kalau untuk di lereng Merapi itu penampungan air hujan banyak sekali di sana. Bahkan beberapa kecamatan itu hampir setiap rumah itu pasti memiliki penampungan air hujan. Sebelum Permen LH itu keluar ya, Permen LH yang tadi Permen LH 12 2009, masyarakat kami, kearifan lokalnya itu mereka sudah memanfaatkan air hujan sebaik-baiknya untuk yang lereng Merapi. Kemudian kami juga ada program untuk pembentukan kecamatan konservasi. Selain itu, nah ini kegiatan yang secara umum dilakukan adalah penghijauan di daerah tangkapan air. Ini tujuannya oke lah seperti itu, nanti bisa dibaca sendiri. Ini beberapa bukti kegiatan kami. Selain kami mengacu ke Permen LH 12 2009, kami juga mengacu ke Permen PU 11 2014, bagaimana untuk pengelolaan air hujan di bangunan gedung. Itu kami menggunakan itu. Kemudian, oke, ini cepat ya. Gubuk samudra ini bisa dipersani, dilihat ya kayak gubuk begitu rekan-rekan, tetapi di bawah gubuk itu ada tampungan untuk menampung air hujan yang dari talang-talang gubuk itu ya, ada penampungannya. Dan air ini nanti akan digunakan pada musim kemarau untuk mengairi ini tanaman-tanaman sayuran yang ada di lereng merbabu. Selain itu, ini yang tadi kami sampaikan untuk kecamatan konservasi. Tahun ini kita coba cetuskan ya kecamatan Taman Sari itu menjadi kecamatan konservasi. Memang baru satu yang coba kita upayakan. Nah, kegiatan ini diinisiasi oleh pihak swasta ya dari Aqua. Nah, kita tahu bahwa Aqua yang ada di Klaten itu catchment areanya ada di lereng Merapi. Nah, maka di situ Aqua, kemudian ada LPTP, kita juga pemerintah Kabupaten Boyolali, kita bareng-bareng menggarap Kecamatan Taman Sari ini menjadi kecamatan konservasi. Harapannya nanti kalau ini sudah jadi, sampai sekarang ini belum tuntas dalam kami mendesain. Jadi rancangannya itu mau seperti apa, ini belum final rancangannya mau seperti apa, tapi harapan kami kalau ini nanti berhasil, kita bisa mereplikasi di kecamatan-kecamatan lain untuk menjadi kecamatan konservasi. Dan di dalam konsepnya, kita tidak akan pula meninggalkan ya yang dari tiga segitiga tadi, jadi konservasi, kelestarian ekosistem, kemudian dari aspek ekonomi, juga dari aspek keadilan sosial, itu tetap kita upayakan dalam program ini. Ya, mau. Sudah habis. Dipercepat lagi lah, 1 menit lagi lah. Oh, Pak. 1-2 menit, Pak Bu Endah. Iya, baik Pak. Maaf Pak, ini terlalu karena lama tidak ketemu ini Pak, jadi suka ngobrol. Nah, ini nanti konsepnya seperti itu. Kalau rekan-rekan ada yang tertarik ya, ada yang berminat seperti apa, nanti bisa datang ke Boyolali, itu monggo silahkan sekalian datang ke Kecamatan Taman Sari. Itu monggo kami ini ya, silahkan saja kalau ada yang mau belajar lebih lagi. Jadi secara ekonomi nanti di Kecamatan Taman Sari itu coba kita kembangkan kopi ya, kopi karena kalau yang pernah ke Boyolali itu ya, kopi sekarang sudah mulai dikembangkan, ada kafe-kafe begitu ya. Kalau kita ke Selo itu banyak orang yang sekarang sudah minat ngopi di Boyolali begitu. Nanti secara ekonomi dikembangkan kopi dan teh di Kecamatan Taman Sari. Kemudian di situ juga akan dilakukan suatu pusat pembelajaran konservasi di Desa Merian. Kemudian kalau kegiatan vegetasi itu jelas ya di catchment areanya, di situ akan kita intensifkan kegiatan penanaman.
Kemudian selain itu, nah ini dia untuk yang sudah diimplementasikan, deklarasi itu sudah kita lakukan, kemudian kajian ini sudah juga kita lakukan, tetapi hasil akhirnya nanti dulu, ini masih berproses. Kemudian yang selanjutnya adalah fasilitasi untuk program kampung iklim. Jadi ternyata program kampung iklim, kampung yang memiliki upaya adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim, itu juga bersinergi, dapat bersinergi dengan kegiatan konservasi air. Jadi ini satu sekali sekali jalan kita dapat beberapa manfaat gitu. Selain konservasi air, kita juga bisa lakukan itu terkait dengan pengendalian dampak perubahan iklim. Kemudian, nah ini dia, ini Pak Darno kemarin juga sudah ikut perso juga kaitannya dengan ini, pelestarian tok singit dan tok anjar yang dilakukan masyarakat di Desa Tarubatang dan Desa Senden, ini bekerja sama dengan Balai Taman Nasional. Mereka bareng-bareng begitu melestarikan tok yang ini ada di dalam kawasan Taman Nasional, tapi kemudian pemanfaatan airnya dimanfaatkan oleh masyarakat yang ada di kawasan penyangga. Yang mereka lakukan dapat pendampingan juga oleh Litbang dari Dasolo, sehingga hasilnya cukup menggembirakan rekan-rekan. Jadi mulai kegiatan dilakukan mereka secara swadaya itu 2019, kemudian mendapatkan pendampingan dari Taman Nasional Merbabu dan Litbang Solo, Dasolo itu mulai tahun 2020, dan sekarang 2022 yang ada di Desa Tarubatang ini yang saya ambil adalah di Tok Anjar yang pada awalnya hanya berupa rembesan begitu, sekarang sudah mulai bisa dimanfaatkan oleh penduduk di kawasan penyangga, meskipun belum banyak yang memanfaatkan, tapi setidaknya airnya itu sudah mulai ini kalau dilihat di foto ya, itu kan tergambar ya, ini kalau musim hujan dari selang-selang kecil ini mengalir semua, ini kalau musim hujan. Tetapi kalau musim kemarau masih ya hanya sedikit beberapa selang yang ada airnya begitu. Nah, ini upaya ini akan terus dioptimalkan sehingga nantinya apabila Tok Anjar ini debitnya sudah besar, maka akan bisa dimanfaatkan oleh lebih banyak lagi masyarakat. Kemudian yang ada lagi ini yang pelestarian mata air juga oleh, kalau yang Tok Anjar itu di lereng Merbabu, kalau Agni Mandiri ini di lereng Merapi. Mereka juga aktif untuk melakukan konservasi dengan melibatkan banyak pihak. Kalau di sini ya, mereka ini ya semangatnya luar biasa. Mereka menggandeng banyak pihak. Ada di sana ada Karinakas itu dari Jogja ya, mereka semacam LSM begitu. Kemudian ada juga kelompok masyarakat yang peduli terhadap lahan dan pertanian, Lesman, itu juga ikut ambil bagian dalam pelestarian mata air di kelompok tani Agni Mandiri. Nah, kira-kira seperti itu yang dapat kami sampaikan dari Boyolali, Pak Junaidi. Ini memang sengaja tidak saya tutup dengan terima kasih ya. Nanti harapannya di lembar-lembar yang berikutnya akan banyak masukan. Kami akan banyak masukan baik dari rekan-rekan teknik lingkungan Undip, juga para dosen ya, bagaimana langkah lanjut begitu untuk kami lebih baik lagi melakukan upaya konservasi. Demikian Pak Jun, matur nuwun. Ya, terima untuk kasih selanjutnya, atas paparannya. Karena menarik, karena ternyata apalagi sudah beberapa kecamatan Bu Enda ya dideklar sebagai kecamatan konservasi gitu. Baru satu Pak untuk kecamatan ya? Konservasi ya, baru kami persiapkan satu. Ya, konservasi ini kerjaan akhirat sebenarnya Bu Enda. Iya betul. Karena sekarang melakukannya itu puluhan tahun nanti baru orang menerima berkahnya. Jadi mudah-mudahan kalau beliau-beliau yang di Kecamatan Taman Sari itu dapat amal jariah nantinya gitu loh. Amin. Bu Enda kalau berhasil. Baik teman-teman, semua adik-adik, mungkin ada hal yang mau ditanyakan, didalami lebih lanjut dari pemaparannya Bu Enda itu, silakan. Kita
kita buka nanti beberapa termin, 2 atau 3 termin kalau rame gitu ya. Oke. Saya yakin. Nah, ini juga ini tergantung nih adik-adik kita ini ada yang sudah mulai masuk ke pelajaran tentang air atau belum gitu loh, tergantung semesternya barangkali ya. Sehingga nah, silakan adik-adik mungkin dengan mengganti nama ya, kemudian semester berapa gitu ya. Biar kita tahu kenalan gitu ya. Silakan mungkin dari teman-teman mahasiswa yang ingin bertanya, monggo dipersilakan. Mungkin 3 orang dulu barangkali. Ada mungkin dengan raise hand atau langsung saja juga Mbak raise hand dulu. Pak Jun, izin masuk Pak Jun. Ya, monggo Pak Darno. Ya, ini sambil nunggu mahasiswa atau yang lain sedang menyiapkan yang mau ditanyakan ya. Tadi saya tertarik dengan program konservasi yang tahun 2022 ini Bu Indah. Saya baca di situ ada penggunaan barcode standar gitu ya. Itu seperti apa bayangannya? Artinya kan ini sudah memasukkan teknologi informasi yang saya kira juga artinya konservasi air ini tidak hanya pekerjaan tidak hanya pekerjaan orang teknik sipil ya, tapi ternyata juga memasang barcode. Ini kurang lebih seperti apa Bu Indah? Mungkin bisa dijelaskan gitu Bu Indah. Matur nuwun. Ini langsung atau Deswundi? Monggo sementara nunggu adik-adik mahasiswa Bu Enda mungkin bisa ditanggapi dulu Bu Enda. Iya, Pak Darno. Untuk barcode ini begini Pak, ini juga kami mendapatkan informasi ini juga dari teman LPTP, juga dari masyarakat kelompok tani hutan yang ada di Toanjar ya Pak, yang mereka dalam melakukan konservasi itu sudah lebih terarah begitu. Jadi di tanaman yang mereka tanam itu sudah punya KTP begitu Pak. Tanaman yang mereka tanam itu sudah punya KTP dan kemudian dimasukkan di dalam jejak in itu ya Pak. Tadi ada jejak in. Nah, tapi sayangnya kami belum praktek langsung untuk jejak in, tetapi dari LPTP menjanjikan kami dari Dinas Lingkungan Hidup kalau suatu saat mereka akan ke lapangan melakukan penanaman ataupun menggunakan aplikasi ini, kami akan diajak begitu Pak Darno. Jadi tujuannya adalah setiap pohon yang ditanam itu tahu di mana ditanamnya, dan apabila nanti kondisinya tidak baik tentunya akan lebih untuk mereka melakukan tambal sulam itu tentunya akan dipermudah begitu Pak. Dan kemudian untuk penanamannya itu yang ada di Toanjar ya Pak, itu kan mereka juga sudah ada barcode-nya. Itu penanamannya juga dilakukannya tidak ada penandanya di situ. Untuk indukan yang sama itu tidak boleh jajar begitu Pak. Jadi kan bibitnya itu ada dari beberapa indukan. Nah, ada indukan yang sama itu juga tidak boleh berjajaran. Jadi di barcode itu ada informasi-informasi semacam itu Pak, yang untuk mempermudah di dalam kegiatan monitoring penanaman. Sejauh yang kami pahami seperti itu. Demikian ngaten Pak Darno. Baru sebatas itu Pak, baru sebatas itu yang kami pahami. Jadi kami belum ikut secara langsung untuk aplikasinya seperti apa. Kami belum terlibat secara langsung Pak. Tapi nanti dalam waktu dekat kami akan diajak begitu. Berarti termasuk inovasi di dalam pengelolaan lingkungan ya Bu Indah. Nanti kita masukkan di IKPLHD Bu Indah. Siap Pak. Siap Pak. Ya matur nuwun Pak Jun. Iya, harapan kami kalau itu nanti aplikasinya memungkinkan juga untuk kami gunakan juga Pak di kegiatan konservasi yang tidak hanya saat ini ya, baru ada di Kecamatan Konservasi dan juga di Toanjar, tapi nanti yang di wilayah-wilayah yang lain, karena kami sebenarnya cukup banyak Pak
konservasi yang secara swadaya dilakukan masyarakat itu cukup banyak. Nah, nanti kita akan juga pakai di situ, jadi monitoringnya akan lebih mudah. Oke, baik. Ya, terima kasih. Atau mungkin bisa dilanjutkan Bu Enda, nanti semacam QR code bisa di-share, siapa tahu ada yang mau nyumbang kan, GoPay, pakai non tunai atau GoPay dengan GoPay atau boleh Pak. Nah gitu loh. Kan tadi kan ini kan investasi akhirat, siapa tahu Bu Enda. Nah, mungkin menarik. Jadi itu, Pak, ini ya Pak, jadi hibah konservasi ya Pak. Iya, hibah air. Ya, itu instrumen ekonomi lingkungan ya Pak. Salah satunya. Ya. Oke, baik, ini ada teman-teman yang sudah resen ini, diantaranya silakan mungkin dimulai dengan Axel Indo dulu ya, Indo Farel ya. Silakan, setelah itu dilanjutkan dengan Johannes Calvin ya. Monggo silakan. Baik, silakan. Terima kasih Pak Jun untuk kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Axelino Farel Andika dari semester 4 Pak untuk saat ini. Sebenarnya sebelumnya saya juga tertarik yang terkait pelaksanaan kecamatan konservasi itu. Pertanyaan saya tuh untuk kecamatan konservasi ini apakah pure murni dari DLH atau sama perusahaan yang seperti perusahaan Aqua tadi, atau terus aspek peran serta masyarakatnya tuh apa Bu? Terus kemudian juga ini kan tadi masih dalam proses perencanaan ya Bu. Itu target dari DLH Boyolali itu kira-kira bakal terlaksana kapan, dan apabila ini sudah terlaksana, apakah ada kemungkinan untuk menambah kecamatan lain untuk dijadikan kecamatan konservasi? Kemudian juga saya juga melihat tadi ada terkait fasilitasi BIMTEK program Kampung Iklim, itu apakah dilakukan baru di beberapa calon kecamatan konservasi atau sudah dilaksanakan di beberapa kampung gitu ya Bu ya? Mungkin itu Bu pertanyaan dari saya. Mungkin ditahan dulu beda biar sekalian mungkin dari saudari Johannes Calvin, silakan. Baik Pak, apakah suara saya terdengar Pak? Nah, baik, sebetulnya hampir mirip dengan Axelino pertanyaan saya Bu. Jadi seperti yang sudah dibilang akan dibuat kayak konservasi air dari Gunung Merapi ya, dari kawasan Merapi kalau tidak salah. Jadi itu apakah nanti itu sendiri, apakah pengelolaannya itu bakal pure dari DLH atau dari Aqua sendiri? Dan jikalau misalnya dari DLH, kemungkinan besar targetnya itu bakal dapat mencukupi kebutuhan air itu sampai berapa kecamatan seperti itu Bu? Atau bahkan mungkin satu Kabupaten Boyolali atau seperti apa Bu? Terima kasih. Monggo silakan, karena masih 2 Ibu, silakan dulu Bu, bisa ditanggapi Bu Enda. Iya. Baik Pak Nzih. Untuk Axel ya. Saya kalau dipanggil Bu itu jadi kayak tua ya. Sering berasa ini Pak, sering berasa muda terus. Padahal memang sudah ini ya Pak, sudah jauh 20 tahun ya dari adik-adik ini. Iya, 20 tahun. Baik, iya. Menanggapi Axel dan Johannes Calvin. Oke. Untuk kecamatan konservasi ini memang banyak pihak ya yang terlibat di sini. Tadi sudah saya sampaikan bahwa yang menginisiasi itu adalah dari pihak swasta, dari Danone ya dalam hal ini. Jadi karena memang Danone Aqua yang ada di Klaten itu setelah mereka melakukan kajian, ternyata daerah tangkapan airnya itu ada di wilayah Boyolali begitu. Ya ada sebagian Klaten juga, tetapi untuk imbuannya, hulunya itu adalah ada di Taman Sari, begitu, ada di Kecamatan Sari, khususnya di Desa Merian ya, tadi khususnya di situ. Maka Aqua Danone ini menggandeng LPTP, jadi semacam apa ya kalau kita bilang LPTP itu semacam NGO begitu, untuk melakukan fasilitasi juga advokasi terhadap kegiatan ini pembentukan kecamatan konservasi. Nah, untuk pemerintah Kabupaten Boyolali sendiri kami menyambut baik program ini ya, dan nantinya kami juga akan dukung program ini dalam bentuk regulasi juga. Nantinya tentu akan ada SK ya. Untuk SK-nya
dari teman-teman Bapeda ini yang mengupayakan ya untuk penetapan kecamatan Taman Sari ini menjadi kecamatan konservasi. Nah, konsekuensinya kalau di situ sudah sebagai kecamatan konservasi, tentunya penataan ruang ya, kalau terkait dengan pemerintah, tentunya penataan ruangnya kita harus mengacu ke sana, ke kaidah-kaidah konservasi seperti itu. Dan juga kami juga mendukung kegiatan di sana untuk kita kita sinergikan dengan program-program yang ada di pemerintah daerah. Jadi seperti itu. Kemudian peran serta masyarakat. Nah, peran serta masyarakat di sini adalah sebagai pelaku begitu ya. Kami dari pihak baik itu NGO, pemerintah maupun swasta, kita yang siapkan perangkat-perangkatnya begitu ya. Perencanaan programnya seperti apa. Kalau dari pemerintah dan dari pemerintah regulasinya seperti apa, kemudian dari Danon itu banyak ke pembiayaannya, meskipun dari pemerintah daerah tentu juga ada sharing pembiayaan di sana, itu nanti seperti apa. Nah, aspek ini masyarakat ini adalah sebagai pelakunya begitu, pelaksananya seperti itu, pelaksana dari program ini. Pelaksana sekaligus nanti juga penerima manfaat begitu, penerima manfaat dari program ini. Selain dari Danon sendiri yang pasti sudah pasti ya, dari pihak swasta juga akan menerima manfaat dari kelestarian mata air, jadi mata air yang dia ambil ya, jadi kondisinya lestari, dan kemudian masyarakat juga akan menerima manfaat dari baik itu secara ekonomi dan juga penguatan kapasitas dari masyarakat sendiri. Untuk pelaksanaannya kita harapkan 2030 ya, 2030 kita sudah bisa menerima manfaat dari kegiatan program ini, kegiatan kecamatan konservasi. Kalau untuk selanjutnya tentu kita ada harapan besar, kita akan mereplikasi program ini ke kecamatan-kecamatan yang lain, gitu ya. Nanti kita coba memetakan, kita melakukan pemetaan pemangku kepentingan, itu tentunya penting ya, pemetaan pemangku kepentingan siapa saja, dan kita akan bersama-sama untuk mewujudkan kecamatan konservasi di wilayah yang lain. Ini ada lagi yang mau bertanya lagi, Bu Enda. Ya. Silakan. Baik, Pak. Mungkin Garnerita tuh kayaknya. Baik. Apakah suara saya terdengar, Pak Jun? Jelas. Nah, ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya izin bertanya, Bu Indah. Kebetulan kan saya dari Boyolali. Saya izin bertanya, di daerah saya itu sebenarnya Boyolali Kota, Bu, tapi untuk air mengalir itu susah banget, Bu. Kita harus menunggu dari PDAM, dan dari PDAM itu pernah satu kasus 1 minggu itu tidak mengalir airnya, Bu. Nah, kami kesulitan untuk melakukan aktivitas seperti biasanya. Nah, mungkin nggak sih, Bu, di daerah saya, di daerah Kecamatan Boyolali, ke Kelurahan Pulisen, itu dilakukan konservasi gitu, Bu. Misal kita nggak menunggu dari satu sumber air, karena memang di daerah saya itu untuk air mengalir itu susah sekali, Bu. Apakah ada kesempatan, Bu, untuk itu dilaksanakannya konservasi di daerah saya? Terima kasih, Bu. Ya. Baik, Mbak Garnerita. Langsung, Pak. Ya. Ya. Silakan. Iya. Ini sama dengan saya, Mbak. Oh, maaf, tadi yang Axel masih satu lagi ya yang belum saya sampaikan ya, untuk BIMTEK Kampung Iklim ya. Saya sambung aja nanti ya. Untuk BIMTEK Kampung Iklim ini memang sudah banyak dilakukan oleh dinas sendiri ya, dinas lingkungan hidup. Jadi kami setiap tahun kami upayakan kampung iklim baru terbentuk begitu. Kami ada target terbentuk kalau tidak salah ya, sebentar, kalau datanya tidak salah, sekitar 200 lah. Kami punya cita-cita untuk membentuk 200 kampung iklim. Nah, saat ini memang belum banyak, belum 20-an kampung iklim barangkali ya. Data pasnya saya lupa, tetapi memang kami ada target untuk sebanyak-banyaknya membentuk kampung iklim di Kabupaten Boyolali. Ini pun mendukung program nasional kaitannya dengan
adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Kita punya program seperti itu. Jadi secara intensif memang kita programkan untuk memberikan peningkatan kapasitas masyarakat untuk bagaimana mengupayakan pengendalian terhadap perubahan iklim. Kemudian untuk Mbak Garnerita, oke ya ini sama, nggak hanya di Pulisen ya Mbak, saya di Singkil pun juga air tidak mudah begitu. Tahu sih, pasti tahu Singkil ya. Singkil pun air tidak mudah, tetapi beruntungnya di kami PDAM-nya tidak pernah mati Mbak. Beruntungnya di kami. Oke, untuk konservasi ini sebenarnya bisa saja ya, tidak hanya kita kok tidak terus hanya berpikir kalau konservasi itu harus dilakukan di imbuhan air tanah, begitu tidak. Dimanapun kita berada, semestinya kita punya tuntutan untuk melakukan konservasi. Nah, tentunya dengan teknologi yang disesuaikan dengan lokasi di mana kita berada. Kalau misal sudah ada di pemukiman yang padat penduduk, oke lah, sumur resapan, biopori itu masih memungkinkan. Kalau kita memang tinggalnya di daerah pegunungan, ya sebisa mungkin kalau kita nanam, kalau di pegunungan itu kan dominan dengan sayuran ya. Di sana sayuran itu sampai di pekarangan rumah pun ditanami sayuran. Nah, kita juga punya kerelaan begitu untuk merelakan lahan yang kita punya itu untuk menanam tegaan. Tanaman keras maksudnya, karena biasanya nek tanaman sayuran itu kan mereka nggak mau nih dengan tegaan itu mereka alergi begitu ya, nggak mau, pasti akan kecenderungannya nggak mau ada tegaan di lahan hortikultura, di tanaman sayurannya itu biasanya mereka sangat jarang mereka yang merelakan sebagian wilayahnya itu lahannya itu untuk tegaan. Seperti itu Mbak Garnerita ya, Mbak Garnerita. Jadi tidak pandang bulu lah dimanapun kita berada, mari kita lakukan konservasi. Nah kalau terus kemudian kita berpikir, lah terus menuainya kapan gitu ya? Kita kan sudah ini ya, sudah menabur dengan melakukan konservasi. Kemudian menuai airnya kapan? Lah itu dia. Yang tadi Pak Junaidi sampaikan itu kan seperti sedekah ya Pak ya. Nah, kita nggak tahu, kita mau menuai ya untuk kita menuai dulu. Kita melakukan konservasi, tapi masing-masing kita sudah meskipun kecil, sudah mau melakukan, ya yang kecil-kecil ini kemudian terkumpul menjadi banyak, nah pasti itu nanti hasilnya akan kita dapatkan. Begitu Mbak Garnerita. Tetapi ini ada tambahan saya. Kalau untuk melakukan konservasi memang lebih baik adalah konservasi yang terprogram ya, konservasi yang terprogram. Kalau kita lihat dari yang saya sampaikan tadi, ada konservasi yang ada di lereng Merapi yang dilakukan oleh kelompok tani Agni Mandiri, itu sudah dilakukan konservasi yang cukup lama. Mereka lakukan itu mulai dari tahun 2014 ya. Mereka lakukan konservasi itu 2014. Jadi kalau boleh kita 2014 berarti sudah 8 tahun ya, 2014 sudah 8 tahun. Kemudian kalau kita bandingkan dengan konservasi yang dilakukan oleh kelompok tani hutan Tok Anjar yang mulai melakukan konservasi itu 2019, jadi kira-kira sudah sekitaran 4 tahun ya, kalau yang Tok Anjar itu sekitaran 4 tahun, kalau yang Agni Mandiri itu sekitar 8 tahun. Nah, tetapi memberi hasilnya cukup signifikan untuk pelestarian yang Tok Anjar. Itu karena kalau kita lihat memang untuk Tok Anjar ini lebih terencana. Jadi catchment areanya itu di mana itu sudah ada penelitian tersendiri. Kami sampaikan seperti itu. Tapi kalau untuk Agni Mandiri itu memang belum. Jadi masyarakat karena kemauannya yang luar biasa, mereka asalkan di atasnya tok begitu, asalkan di atasnya mata air, mereka intensif melakukan penanaman. Tetapi dalam 8 tahun ya sekarang terlihat baru rembesannya saja seperti itu, tetapi belum sampai bisa menghasilkan air untuk kebutuhan
penduduk di sana. Tapi ya sudah cukup mengembirakan hasil itu. Rembesan-rembesan itu selama 8 tahun itu sudah luar biasa bagi kami. Nah ini jadi untuk melakukan konservasi ini alangkah lebih baiknya terkonsep, kemudian juga ada penelitian pendahuluan ya. Jadi apa yang kita lakukan itu tepat sesuai dengan keadaan lingkungan. Demikian Mbak Garnerita. Ya, baik. Nah, tadi sempat sampaikan Bu Enda, 8 tahun keluar rembesan tapi sudah bahagia Bu Enda. Oh iya Pak. Apalagi nanti kalau keluar mancur gitu. Jadi itulah, makanya saya sih tetap punya pendapat itu adalah pekerjaan ya akhirnya lah tadi lah Bu Enda ya. Oke, baik. Sepertinya waktu juga kayaknya Bu Enda yang memaksa kita harus mengakhiri gitu loh sesi kita ini. Nah, tapi satu hal tadi ya disampaikan Bu Enda, ingat bahwa untuk konservasi air tanah tetap karena airnya itu berasal dari air hujan, maka tetap dasnya harus diperbaiki. Jadi air tanah berlimpah, maka biasanya itu dasnya tercermin dari dasnya yang terpelihara dengan baik ya Bu Enda ya. Ya Pak. Jadi, nah ini juga saya kira Pak Dono menjadi ini juga barangkali bisa menjadi pemikiran kita teknik lingkungan ke depannya. Kita mungkin kita lah untuk sendiri lah ya dengan luas daerahnya sekian hektar. Sudahkah bagaimana kalau kita tadi dihadapkan dengan Permen LH nomor 12 tahun 2009, nah seberapa kita besar upaya kita sudah melakukan konservasi, apalagi daerah kita itu kan Tembalang itu katanya termasuk catchment area untuk Semarang bawah. Nah itu menjadi tantangan buat kita barangkali. Tapi ini menjadi diskusi kita lanjutannya. Tapi sayangnya saya juga tidak begitu ahli di sini Pak Darno. Mungkin saya hanya bisa ngomong saja di sini berarti. Oke. Baik teman-teman, kita beri aplaus untuk Bu Enda untuk pemaparannya kali ini. Akhir kata, terima kasih Bu Enda atas pemaparannya. Dan dengan demikian tugas saya juga berakhir tadi jadinya akhirnya. Tapi tetap ya air itu menjadi sesuatu yang ya tanpa air ya maka tidak akan ada kehidupan di bumi. Jadi save water, apakah air permukaan, terlebih lagi air tanah. Terima kasih. Saya kembalikan ke sekali lagi terima kasih Bu Enda, terima kasih teman-teman. Saya kembalikan ke moderator kembali. Bu Aida ya, silakan. Ya, terima kasih Bapak Junaidi yang telah memandu jalannya kuliah umum pada hari ini. Selanjutnya yaitu pemberian sertifikat kepada pembicara dan moderator. Baik, berikut merupakan sertifikat sebagai tanda terima kasih dari kami kepada Ibu Enda Setiawati, Sarjana Teknik Magister Sains yang telah menjadi pembicara kuliah umum pada hari ini. Mohon diterima Ibu, semoga ilmu yang diberikan dapat berguna bagi kita semua, dan semoga Ibu selalu diberikan kesuksesan dan kelancaran dalam bekerja. Amin. Terima kasih Mbak. Terima kasih Bu Pak Darno, Pak Junaidi, rekan-rekan semua. Mohon maaf apabila saya salah kata, juga hanya seperti ini yang dapat kami sampaikan, Pak. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih juga Ibu Indah. Selanjutnya, sertifikat juga kami serahkan kepada Bapak Junaidi, Sarjana Teknik, Magister Teknik, yang telah memandu jalannya kuliah umum pada hari ini. Mohon diterima Bapak, terima kasih sudah bersedia menjadi moderator untuk kuliah umum pada hari ini. Semoga Bapak juga selalu diberikan kelancaran dan kesuksesan dalam pekerjaannya. Amin. Terima kasih, Panitia. Saya terima. Memasuki acara yang terakhir, yaitu penutup. Untuk menutup acara kuliah umum pada hari ini, mari kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah, acara kuliah umum pada hari ini telah kita ikuti dengan lancar. Untuk selanjutnya,
Kepada pembicara dan seluruh peserta diharapkan untuk mengaktifkan fitur kamera untuk sesi dokumentasi. Saya hingga pukul 10:11 untuk bersiap-siap. Foto dulu Pak Jun, Bu Indah. Iya. Teman-teman di kameranya di-on-kan. Alfian, minta tolong teman-teman dijawab semua, Alfian sama Axel atau yang lain. Baik, Bapak. Baik, Pak. Bu Indah, kemarin angkatan 99 cukup banyak Bu Indah, siapa? Mas Ahmad, Ya. Mas Teo. Terus ada beberapa yang jarang muncul juga, ada Mbak Ika, Mbak Lestari Tanti, atau iya Pak, siapa Tanti. ya, terus Mbak Mirna. Ya lumayan lah bisa 99 berapa? Dulu itu 50-an. Bulan Ya. lebih ya, Pak. Tidak sebanyak itu kayaknya, Pak. Saya juga lupa. Kan percobaan biar Mbak. Iya. Percobaan. Kami kelinci percobaan, Pak. Tapi beruntunglah ini adik-adik sekarang menikmati fasilitas. Bu Indah. Paling tidak nanyakan gedung, Ya, Bu betul, Indah. Pak. Dan labnya nggak harus nebeng, Pak. Labnya udah punya sendiri ya. Mbak Huwaida, mungkin teman-teman lain ini enggak apa-apa, mungkin bisa diambil dokumentasi saja Mbak Huwaida. Pak Darno, untuk sesi dokumentasi kali ini saya akan memandu. Untuk operator dimohon untuk mendokumentasikan. Dimulai dari slide pertama, 1, 2, 3. Lalu slide selanjutnya, 1, 2, 3. Satu kali lagi, 1, 2, 3. Terima kasih kepada teman-teman yang telah bersedia on-cam. Izin mengingatkan sekali lagi kepada peserta diharapkan untuk mengisi link absensi dan link evaluasi yang ada di kolom chat. Demikian kuliah umum pada siang hari ini. Saya Huwaida Hansa Fikriana selaku Master of Ceremony. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam berlangsungnya acara kuliah umum pada hari ini, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Dan kepada Allah saya memohon ampun. Saya izin pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indah, terima kasih Pak Jun. Sama-sama. Terima kasih Mas. Pak Darno. Terima kasih banyak Bu Indah. Iya, sama-sama Mbak. Terima kasih. Alvin Pelawan, cuacanya apa? Saya lagi di Pelawan. Izin meninggalkan ruang Zoom ya Pak Junaidi, Pak Darno, dan rekan-rekan semua. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Bu Indah. Terima kasih panitia semua. Alvin, Axel Lino, Alfian, makasih banyak. Terima kasih juga Pak Darno. Juga Pak Darno. Terima kasih Live dulu. Pak. Terima kasih Pak Jun. Terima kasih Pak Jun. Bu Nurti, Bu Dewi. Saya pamit dulu ya. Baik Pak. Baik Pak Jun. Terima kasih banyak ya Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya.